Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita sudah masuk ke praktikum pertemuan keempat. Di pertemuan 4 sampai pertemuan 7 itu nanti kita akan belajar tentang Blender. Nah, di pertemuan 4 ini kita belajar tentang cara bikin objek sederhana aja. Terus nanti di pertemuan 5 kita akan belajar tentang gimana caranya kita ngasih warna ke objek, terus ngasih tekstur, material, dan segala macamnya. Terus nanti di pertemuan 6 kita bakal bikin rigging atau tulang-tulang yang bakal dipakai buat animasi di pertemuan ke-7. Oke, kita langsung aja masuk ke Blender. Oke, di sini udah masuk ke tampilan Blender. Nah, tampilan Blender pas pertama kali dibuka itu pasti kayak gini. Ada 3 objek di sini. Ada objek kamera buat render, terus di sini ada lampu, sama di sini ada objek kubus buat contohnya. Nah, di Blender itu buat milih objeknya itu kita pakai klik kanan. Oh ya, sebentar. Nah, di sini kakak masukin plugin buat biar kalian tahu kakak ngeklik apa aja yang terakhir. Nah, di sini kakak coba ngeklik kanan. Nah, di sini kelihatan kakak habis ngeklik kanan. Kayak gitu. Nah, buat tadi milih objek itu pakai klik kanan. Ya, kalau klik kiri itu nanti hasilnya malah kayak gini. Nah, yang kepindah itu ini. Ini tuh namanya 3D cursor. 3D cursor itu salah satu fungsinya dipakai kalau misalkan kita pengen ini apa? Nambahin objek baru. Misalkan kakak pengen nambahin objek baru di sini, di tempat 3D cursornya. Berarti kakak tinggal nambahin aja langsung, bisa pencet add, terus pilih mesh, terus di sini ada pilihannya, misalkan di sini kakak pengen bikin silinder, jadinya kayak gitu. Kalau misalkan kakak pengen bikin di sini, berarti kakak tinggal klik kiri di sini, terus add, mesh, terus circle kayak gitu. Itu contohnya. Nah, bisa juga nambahin objek itu dengan cara pencet Shift A. Shift A, terus kita tinggal pilih aja mesh, terus pilih objeknya apa, kayak gitu. Nah, di Blender juga ada dua mode. Di sini tadi kita mainnya di object mode. Bisa juga kita ubah ke edit mode. Ini edit mode. Atau bisa juga kita pencet tab. Gitu buat lebih gampang pindah-pindah mode edit sama mode objek. Nah, di edit mode ini kita bisa milih objeknya berdasarkan 3 pilihan. Di sini pilihannya yang pertama itu ada vertex select. Vertex select ini digunakan kalau misalkan kita pengen ngeklik titik sudut. Kayak gini contohnya. Terus di sini ada juga edge select. Ini fungsinya buat milih ruas kayak gini. Terus juga ada ini face select buat milih sisi-sisi atau permukaan-permukaan dari objeknya. Oke, itu mode edit. Sekarang kakak coba balik ke mode objek. Nah, di mode objek ini kita bisa ngelakuin beberapa hal. Yang pertama, kita bisa mindahin objeknya. Cara mindahin objek itu kita tinggal klik shortcut G. Kayak gitu mindahinnya. Terus kita juga bisa memperbesar atau memperkecil objek. Caranya itu pakai shortcut S atau scale. Kayak gitu. Nah, kita juga bisa memperbesar atau memperkecil berdasarkan sumbu. Kalau misalkan kita pengen perbesar ke depan, di sini kan ada 3 sumbu nih.
Ada sumbu X itu yang merah, terus sumbu Y yang biru, yang hijau, terus sumbu Z itu yang ke atas atau yang ini, yang warnanya biru. Nah, misalkan kakak pengen memperbesar ke depan itu berarti ini kan sumbu X. Berarti kakak tinggal pencet S sama X. Kayak gitu. Kalau misalkan kakak pengen menipiskan ini, biar bisa pipih atau bisa kecil berdasarkan sumbu Z kan. Nah, berarti dikecilinnya itu berdasarkan sumbu Z, atau kita pencet S sama Z. Kalau misalkan udah, kita tinggal klik kiri. Nah, kayak gitu. Nah, itu buat di mode objek. Nah, terus di sini misalkan kakak pengen bikin sebuah kursi deh, kursi. Kalau misalkan kita bikin kursi, berarti kan kita butuh kakinya juga kan. Oh ya, pertama kakak gedein dulu. Terus kakak pipihin pakai scale. Nah, misalkan ini dudukannya, berarti harus ada kaki-kakinya juga kan, sama ada senderannya juga. Nah, cara ngeditnya berarti kita edit di mode edit. Nah, di edit mode ini, kita bisa membagi permukaan ini jadi dua. Cara ngebaginya itu kita pencet shortcut Ctrl R. Nah, ini shortcutnya Ctrl R buat ngebagi permukaan. Kita tinggal pilih ngebaginya itu kayak gini atau kayak gini. Terus tinggal kita pindahin. Terus abis itu kita klik kiri. Kayak gitu. Kakak bikin lagi. Di sini bikin satu. Terus pencet klik kiri lagi. Abis itu dipindah. Habis itu pencet klik kiri. Terus kakak bikin lagi buat di atas. Sama di bawah sini. Nah, sekarang permukaannya udah kebagi jadi kayak gini. Pas kita pencet face select, nanti permukaannya bakal kebagi. Kayak gitu. Nah, sekarang kakak tinggal bikin kaki-kaki di bawah. Nah, cara kita bisa manjangin dengan cara pakai extrude. Extrude itu shortcutnya E. Nah, kayak gini. Kakak coba lagi ya. Kita pilih permukaan ini, terus kita panjangin pakai extrude. Kayak gitu. Kita bikin lagi. Nah, di sini jadi kaki-kaki dari kursinya kan. Terus kalian tinggal bikin senderannya. Senderannya berarti misalkan di sini. Berarti kakak tinggal panjangin ke atas. Ini juga panjangin ke atas. Sorry. Nah, abis itu sekarang caranya tinggal bikin senderannya.
Bikin sandarannya berarti kita bagi dulu ini jadi 2. Terus ini juga dibagi. Terus kita pilih face select. Ini tinggal di delete. Delete face atau delete permukaan. Di sini juga delete face atau permukaan. Terus di sini pengen kakak sambungin. Sambunginnya pakai edge select. Terus kita klik dua-duanya. Caranya kita klik ini, terus pencet shift, terus klik yang satunya. Kayak gitu nanti. Habis itu kita pencet F. Nah, fungsinya untuk membuat face baru atau membuat permukaan baru. Terus di sini juga, di sini kakak pilih, terus pencet shift, pilih lagi yang satunya, ruang satunya, terus pencet F. Nah, kayak gitu. Terus di sini juga kita bikin permukaan baru. Dan ini juga. Kita klik ini, pencet F. Nah, kayak gitu. Nah, ini jadi sebuah kursi. Terus kita ubah ke object mode. Nah, kayak gini hasil kursinya. Oh iya, kakak lupa. Kita juga bisa ngerotate atau memutar objek dengan cara ngeklik shortcut R. Itu buat ngerotate. Kayak gitu. Ngerotate juga bisa berdasarkan sumbu. Kayak misalkan ini kakak rotasi berdasarkan sumbu X, berarti kita pencet R sama X. Nah, nanti rotasinya bakal jadi kayak gitu. Gitu. Ini kegedean, kakak kecilin dulu. Nah, kayak gini hasil jadinya. Terus kalau mau ngeliat hasil jadi, itu kita tinggal klik ini, render. Nah, nanti kelihatan hasilnya kayak gini. Kalau misalkan dirasa kurang kameranya, berarti tinggal dipindahin aja. Berarti tadi kurang ke atas. Oh ya, mindahinnya bisa juga pakai ini. Ini sumbunya tinggal ditahan terus digeser. Kayak gitu juga bisa. Terus kita bisa juga ngerender pakai shortcut F12. Kayak gitu. Nah, hasilnya jadinya kayak gini. Terus kalau misalkan kurang, pencahayaannya bisa digeser juga. Kayak gini. Nah, jadinya kayak gitu. Itu cara bikin kursi. Kalau kakak cara bikin kursinya kayak gitu. Cuman kalau misalkan kalian tahu cara bikin kursi yang lebih simpel atau mungkin bikin kursi yang lebih ribet daripada kursi yang kayak gini, boleh juga. Tinggal sesuka kalian aja. Kayak segitu untuk cara bikin kursinya. Oke, untuk pertemuan ini segitu dulu. Kakak pengen ngasih tips kalau bikin 3D object itu nggak harus bener-bener ngikutin cara, misalkan cara kakak kayak gitu, ya nggak harus, karena kalau bikin 3D model itu lebih ke kreativitas aja caranya kayak gimana. Mungkin ada juga cara yang lebih bagus, nanti hasilnya lebih bagus gitu, atau lebih simpel caranya. Kalau tadi cara kakak mungkin agak ribet soalnya ngedelete-delete permukaan dulu kan. Nah, kedepannya juga bakal kayak gitu. Misalkan bikin objek-objek yang lebih ribet kayak misalkan bikin danbo atau segala macam, itu pasti bergantung sama kreativitas masing-masing juga caranya kayak gimana.
Apalagi kalau misalkan nanti kalian bikin PI tentang game, game 3D gitu, atau misalkan tentang AR, augmented reality, yang harus bikin objeknya dulu kayak gitu. Nah, itu pasti harus berhubungan sama 3D modeling. Dan itu kreativitas sesuka kalian aja. Kayak gitu. Oke, sekian dari kakak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.